Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Ibu. Bu. Sehat kan? Sehat? Sehat, Ibu. Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Oh ya, Fitri. Coba Fitri. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Fitri atas pimpinan Sama-sama, doanya. Ibu. Ya. Terus sebelum kita memulai juga pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Yang kalian tinggal katakan hadir saat Ibu sebutkan namanya ya. Atas nama Elsa Natalia, hadir nggak Hadir, nih? Bu. Oh, hadir ya. Terus ini Putu Fitri Handayani? Hadir, Ibu. Oh, hadir. Oke. Berarti semua sudah hadir lengkap ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Ingat ya, kalau kalian Ibu suruh untuk join kegiatan pembelajaran hari ini haruslah tepat waktu agar terbiasa kalian bersikap disiplin. Mengerti ya adik-adik semuanya? Mengerti, Ibu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Kalian tahu bendera apa ini? Bendera Indonesia, Bu. Ya, Bendera merah putih. biasanya kita akan menyanyikan lagu apa ini? Berawal-awal nih. Apa dong? Indonesia Raya, Ibu. Betul sekali. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya. Yang keras suaranya, oke? Siap, Bu. Baik, itulah nyanyian lagu Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalian sudah sangat bagus dalam menyanyikan ini ya. Ini menunjukkan kalian sudah ada sikap nasionalisme ya yang tinggi ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Mari kita lanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, kalian sudah bisa kan? Mari kita bareng-bareng bersama-sama ya. Salam PPK. Ya, Ibu. Cerdas, Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hebat. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan Mars PPK. Ibu putarkan ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itulah Mas PPK ya. Terima kasih sudah menyanyikan dengan baik dan benar juga ya. Nah, sebelum kita mengenalkan apa yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ingatkan kembali kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, tetap menggunakan masker, tetap menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak agar keluarga di rumah juga tenang pas kalian ingin keluar rumah ya. Apakah dapat dimengerti? Dapat, Bisa, Ibu. Baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, baik, disinilah kita akan mempelajari mengenai kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Apakah kalian sudah membaca sebelumnya bahan ajar yang Ibu telah berikan? Apa itu tema 5-nya?
Apakah sudah? Ekosistem Ibu. Ekosistem, Baik, Ibu. bagus sekali. Kalian ingat ya, sebelum kita memulai pembelajaran, apa yang Ibu share di grup, ingat dipelajari terlebih dahulu ya. Biar kalian paham juga saat mengikuti pembelajaran secara daring. Ngerti ya adik-adik? Mengerti, Ibu. Baik. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu nanti memberikan sebuah video. Nanti kalian bakalan tahu mengenai tangga nada mayor pada sebuah lagu tersebut dan menyanyikan sebuah lagu dengan iringan musik. Nanti ada ya lagunya yang akan Ibu berikan kepada kalian untuk dinyanyikan ya. Kemudian yang kedua, Ibu juga memberikan teks non-fiksi yang telah disajikan. Siswa mampu untuk menemukan pokok pikirannya tuh. Nanti setelah Ibu memberikan teks non-fiksinya, kalian mencari pokok pikiran yang ada pada teks non-fiksi tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti Ibu memberikan sebuah teks juga, teks bacaan jenis-jenis makanannya. Nanti kalian mengklasifikasikan hewan tersebut berdasarkan jenis-jenis makanannya. Kemudian kalian juga akan tahu mengenai hewan-hewan berdasarkan dengan jenisnya, jenis makanannya ya. Kemudian nanti Ibu juga akan memberikan tugas mengenai mading atau majalah dinding berdasarkan pada pemahaman kalian mengenai hewan dan jenis makanan yang berbeda ya. Apakah kalian sudah paham mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Terima kasih. Ibu lanjutkan. Nah, inilah bentuk ekosistem darat yang ada di darat ya. Ini komponen-komponen ekosistemnya. Juga ada binatang-binatangnya juga ya terdapat di dalam ekosistem tersebut. Nah, dari keempat ini ada yang namanya binatang apa ini? Yang memakan rumput. Ini binatang apa ya? Domba. Biri-biri. Herbivora. Domba atau kambing? Biri-biri di Upin-Ipin, Ibu. Kambing, Ibu. Oh, kambing. Ya, benar Biri-biri sekali. itu. Yuk, sekarang kita nyanyikan lagu Anak Kambing Saya ya. Bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing Anak saya. kambing saya Anak ada kambing di pohon waru. Mana di mana Mana jantung di hati mana saya? Jantung Jantung hati saya. Tuan ada Jantung di hati kampung Tuan baru. ada di kampung baru. Yeay. Caca marica, Hei, hei. Ya, gitulah ya Biasanya kalau sih dipanjangannya. gitu, Bu. Iya. Bagus sekali kalian sudah bernyanyi dengan baik ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih ya. Nah, saat kalian menyanyikan Anak Kambing Saya ini, apa yang kalian rasakan? Menyenangkan, senang, atau bagaimana? Menyenangkan dan gembira, Ibu. Nah, kalian kan menyenangkan tuh. Kira-kira setelah sebelumnya Ibu sudah memberikan bahan ajar. Kira-kira ini termasuk ke dalam tangga nada apa ya? Ciri-cirinya menyenangkan seperti itu. Apa ya? Apa ya? Ada 2 nih, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Apa? Termasuk Mayor, apa dia? Ibu. Mayor. Mayor. Pinter sekali. Ya, Putri Ibu, sama saya. Bagus, pinter sekali. Benar itu ya. Nah, ciri-ciri dari lagu bertangga nada mayor antara lain yaitu lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. Kalian kan yakin tuh dalam menyanyikan tadi lagu Anak Kambing Saya nih, juga dinyanyikan dengan riang gembira. Liriknya juga kan anak di mana kayak gitu kan. Itu menandakan suatu keriangan, kegembiraan, keceriaan, menyenangkan dan penuh semangat dalam kita menyanyikan lagu tersebut. Nah, kalau tangga nada mayor juga diawali dan diakhiri dengan nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Kemudian jarak atau interval nadanya yaitu 1, 1,5, 1, 1, 1,5.
Baik, demikian ya untuk tangga nada mayor. Kemudian ada nih, sebelumnya kan Ibu sudah memberikan tentang jenis-jenis ekosistem pada bahan ajar yang diberikan. Nah, kalian telah Ibu instruksikan untuk membaca jenis-jenis ekosistem sebelumnya ya, sudah kan? Apa kalian sudah Sudah, Ibu. membacanya? Sudah. Sudah. Bu. Nah, di sini kan Ibu juga suruh pokok pikiran atau enggak pikiran utama itu sama ya, kedua hal itu. Untuk menentukan pikiran utama dalam teks non-fiksi. Nanti kita tentukan ya. Nah, pikiran utama teks adalah inti dari suatu bacaan atau teks. Gitu ya. Kalau pikiran utama berisikan tentang gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Kemudian penggunaan untuk menentukan pikiran utama itu kalian harus membaca teks tersebut dengan seksama agar kalian bisa menemukan yang mana nih pikiran utama dari teks non-fiksi tersebut. Apa kalian sudah paham? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Sudah ya. Nah, di sini ada teks non-fiksi bacaan jenis-jenis ekosistem. Nah, ini adalah bacaan yang ada pada buku siswa kalian ya, yang telah Ibu suruh kemarin ya untuk membacanya. Sekarang tentukan pikiran utama pada teks bacaan tentang jenis-jenis ekosistem ini. Coba siapa yang ingin memberikan pendapatnya mengenai pikiran utamanya? Yo, ingat kalian harus membaca dengan seksama agar kalian tahu yang mana pikiran utama pada setiap paragraf tersebut. Siapa yang ingin? Saya, Ibu, untuk paragraf yang pertama. Iya, apa? Ide pokoknya itu tentang ekosistem yang dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem alami dan buatan. Itu ide pokoknya, Ibu. Itu pikiran pertamanya. Pikiran utama ya. Bagus sekali ya saya. Terima kasih atas pendapatnya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Saya, Ibu. Fitri ya. Silakan. Pada paragraf kedua, Iya. ekosistem air tawar contohnya yaitu ekosistem danau, kolam, dan sungai. Benar sekali ya. Terima kasih juga Fitri ya. Tepuk tangan untuk kalian semua yang telah menjawabnya dengan baik. Nah, Ibu memberikan penegasan juga ya. Pikiran utama itu biasanya juga terdapat di awal paragraf. Yang kalian sebutkan itu sudah benar juga ya. Yang pada paragraf pertama itu memang pikiran utamanya adalah yang pertama pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Kemudian paragraf kedua yaitu ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan juga sungai ya. Terima kasih atas partisipasi kalian secara aktif ya. Nah, di sini ada jenis-jenis ekosistem nih. Simak ya videonya. Nah, dari hasil simak video kalian itu, apa saja jenis-jenis ekosistem yang ada di lingkungan kita, sekitar kita? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, Fitri, coba. Jenis-jenis ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Iya, boleh. Apalagi ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ekosistem sawah, Ibu. Bisa juga. Baik, terima kasih ya atas jawaban kalian semua itu. Nah, nanti Ibu akan konfirmasi ya jawaban kalian. Kemudian, apa pengertian dari ekosistem alami dan juga ekosistem buatan? Ada yang tahu apa itu ekosistem alami dan ekosistem buatan? Saya, Ibu. Iya, siapa? Fitri. Ya, silakan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang belum ada campur tangan manusia.
Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus sekali ya, Fitri. Terima kasih ya, Fitri, atas jawabannya. Sama, Ibu. Ya, selanjutnya ada apa saja yang termasuk ke dalam ekosistem alami? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Saya, kalau Ibu. salah nggak apa-apa ya. Ya, Fitri, coba lagi. Yang termasuk ekosistem alami adalah ekosistem air, air tawar dan air asin, dan ekosistem darat yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, tundra, taiga. Bagus sekali ya, Fitri ya. Terima kasih juga ya. Terima kasih kembali. Kemudian yang keempat, apa saja yang termasuk ke dalam ekosistem buatan? Coba Elsa. Ekosistem buatan, menurut yang saya baca ada sawah, Ibu. Sawah, ya. Terus itu saja yang saya ingat, Ibu. Oh iya. Ada kolam ikan, Ibu. Oh iya, bagus sekali. Nggak apa-apa ya. Yang penting kalian udah berani menjawab aja sudah, Ibu. Apresiasi ya. Terima kasih semuanya, Elsa, dan juga tambahan juga kepada Fitri juga tadi ya. Baik. Nah, jawaban-jawaban yang kalian tadi berikan itu sudah benar. Di sini Ibu akan memberikan satu penguatan juga ya. Ini merupakan hasil menyimak video tentang jenis-jenis ekosistem yang tadi. Yang pertama, jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Benar sekali yang dikatakan Fitri tadi ya. Terdapat dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Kemudian ada ekosistem alami yang artinya ekosistem yang belum ada campur tangan manusia atau terjadi karena kehendak Tuhan juga ya. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang termasuk ekosistem alami, benar juga tadi dikatakan oleh Fitri, yaitu ada ekosistem air, air tawar, dan air asin. Dan ekosistem darat ada hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Yang termasuk ekosistem buatan, benar yang dikatakan juga sama Elsa, dan tambahan dari Fitri, yaitu kolam ikan dan persawahan. Semuanya benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih. Kemudian di sini ada yang namanya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kalian udah baca nggak sebelumnya di buku siswa yang kalian punya ini? Sudah apa belum? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kalian harus wajib menjawabnya ya. Kita diskusi ini bareng-bareng, nanti kalau kalian keliru atau apapun itu nanti Ibu bisa benarkan. Jadi tidak perlu takut untuk menjawab ya. Yang pertama, disebut apakah hewan yang memakan hewan lain? Karnivora. Apa? Karnivora. Oke, Ibu simpen dulu ya. Nanti Ibu akan konfirmasi jawabannya. Dari ini kalian akan mendapatkan hadiah loh. Nanti di akhir Ibu Pulsa. beritahu. Nanti di akhirnya Ibu akan memberitahu apa hadiahnya, oke? Dian, di sini ya disebut Baik, apakah Ibu. hewan yang memakan tumbuhan? Herbivora, Ibu. Herbivora. Coba nanti ya Ibu konfirmasi jawaban kalian. Kemudian di sini ada disebut apakah hewan yang memakan hewan lain dan tumbuhan? Omnivora. Oke. Hewan apa saja yang termasuk hewan herbivor, hewan karnivor, dan hewan omnivor? Kalau harimau, Ibu. Apa Elsa? Suaranya kurang jelas. Kalau karnivor, harimau. Oke, terus hewan omnivor dan herbivor? Kalau herbivor, kelinci. Oke, terus untuk omnivor? Apa saja ciri-ciri dari hewan herbivor, hewan karnivor, dan juga hewan omnivor?
Apa yuk ciri-cirinya? Dari cara dia menggigitnya atau dia memiliki apa? Kalau karnivor giginya pasti tajam Ibu karena kan makan ya. Lalu herbivore dan omnivore? Herbivore giginya geraham. Ya, terus Ibu tampung dulu jawaban kalian semua. Nama jenis giginya itu gigi seri. Untuk omnivore. Terus kalau omnivore itu gabungan, ada taringnya, ada gerahamnya, ada serinya. Ya, kita konfirmasi jawaban. Nah, yang benar, kalian akan mendapat hadiah. Nanti di akhir Ibu beritahu apa hadiahnya, oke? Nah, di sini ada kelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, ada hewan herbivore. Lihat kan, di gambarnya serem sekali ya, giginya ya. Tapi itu keren sekali ya. Keren kan ya bentuknya, dilihat tuh. Nah, kelompok hewan herbivore ini adalah pemakan tumbuhan atau daun, batang, buah, dan biji-bijian. Untuk giginya, lihat tuh, ada gigi geraham dan juga gigi seri untuk mengoyak makanannya ya. Terus contoh hewan herbivore adalah sapi, kerbau, rusa, dan juga kelinci. Tadi yang jawab juga sudah benar ya, Fitri ya tadi ya. Ya, terima kasih ya Fitri ya. Ya, kemudian ada karnivor. Bentuk giginya, lihat tuh. Wow, tajam sekali ya gigi taringnya. Karnivor ini merupakan kelompok hewan pemakan daging. Contohnya, itu singa, harimau, buaya, ular, dan anjing. Benar yang dikatakan juga sama Elsa tadi, dan tambahan juga sama Fitri. Kalau bentuk giginya juga dia taring tajam-tajam. Itu bisa menyakiti kita ya kalau kena gigitan mereka ya. Ada singa, harimau, buaya, ular, dan anjing ya. Kemudian ada omnivore. Bentuk giginya tuh ada gigi geraham, gigi taring, gigi seri, semua dia punya ya. Sehingga dia karena pemakan segalanya ya, hewan dan juga tumbuhan lainnya. Omnivore itu kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lainnya. Contohnya yaitu hewan omnivore ada orangutan, gorila, dan juga monyet. Ya, untuk itu jawaban kalian semua benar. Yeay. Nanti hadiahnya terakhir ya, Ibu sebutkan apa. Oke. Ibu bisa lanjutkan ini? Bisa, Ibu. Bisa. Baik, di sini sudah siap. Kalian akan Ibu beri tugas, yaitu tugas proyek. Jeng jeng. Nah, di sini ini merupakan contoh tugas proyek yang akan kalian buat, yaitu mading atau majalah dinding. Buat sekreasi mungkin apapun yang ada di pikiran kalian buat, cantumkan di sana ya. Nah, buatlah mading atau majalah dinding yang kreatif tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi kan sudah ada tuh Ibu jelaskan bagaimana pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nanti kalian tuangkan semua di dalam mading atau majalah dinding yang diberikan. Seperti itu ya contohnya ya. Apa sampai sini sudah paham? Paham. Sudah, Ibu. Sudah, ya. Ibu lanjutkan. Nah, tugas proyek ini ya kalian dibuat secara berkelompok, minimal 4 orang, maksimal 5 orang. Kalian cari dah tuh, Ibu bebaskan kelompoknya, dan kalian harus campur, baik cewek ataupun cowok ya. Kemudian di sini ada perhatikan rambu-rambu pengerjaan proyeknya. Di sini kalian harus cermati dengan baik ya sebelum dibuatnya. Di sini ada bahan yang disiapkan adalah kertas manila, styrofoam, gambar-gambar dan kalimat yang diprint, paku tusuk styrofoam, double tip, lem, dan pernak-pernik penghias majalah dinding. Itu pernak-perniknya tuh secara bebas. Terserah kalian mau memakai apa, pokoknya itu sekreasi mungkin ya. Kemudian ketepatan materi mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ingat tepat ya. Jangan nanti kelinci tiba-tiba hewan karnivor nanti ya. Ya kan pemakan tumbuhan itu ya, herbivore ya. Harus tepat kalian materinya juga ya.
Kemudian kalimat dan gambar hewan dalam majalah dinding harus terlihat jelas serta dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Kalian harus buatnya fontnya itu yang bisa dapat dibaca orang lain juga ya dari jarak yang cukup jauh ya. Kemudian siswa menyusun rancangan langkah pembuatan produk pada LKPD yang telah Ibu Guru siapkan. Kalian buatlah gimana cara buat majalah dindingnya secara step by step ya di LKPD yang nanti Ibu berikan ya. Nah, sebelum kita menuju kegiatan akhir pembelajaran ini dari tugas proyek yang telah Ibu berikan, apakah ada pertanyaan atau pembelajaran yang telah kita lewati ini ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Ada atau tidak? Saya tidak, Ibu. Sudah paham. Baik, nanti kalau misalkan ada yang kurang atau yang tidak bisa kamu selesaikan, kalian bisa bertanya pada grup WhatsApp ya. Kita sudah punya itu di sana. Kita harus aktif ya juga ya untuk bertanya apapun di sana. Nah juga nanti setelah pembelajaran ini, Ibu juga akan memberikan sebuah evaluasi. Ibu akan lampirkan di dalam WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan evaluasi itu ya. Kalian kumpulkan evaluasi itu di dalam juga di grup tersebut ya. Nah, evaluasinya itu bertujuan agar Ibu tahu kalian itu udah seberapa paham terhadap materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, di sini ada yang ingin menyimpulkan nggak kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang ingin? Elsa, coba Elsa. Elsa. Ya. Ya, Ibu. Kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya kita telah belajar pertama tentang nada tangga, terus yang kedua kita telah belajar tentang ekosistem alami buatan, lalu penggolongan makanan hewan. Itu saja Ibu yang saya simpulkan. Iya, Terima kasih. bagus sekali ya. Saya sudah mencakupi semuanya apa yang kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang lagi yang ingin memberikan simpulannya terhadap pembelajaran hari ini? Fitri, coba Fitri. Terus kita juga disuruh buat tugas proyek, Ibu. Iya, betul sekali ya. Itu tambahannya lagi satu dari Fitri ya. Nah, di sini juga Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, pertama, lagu dengan tangga nada mayor yang bertemakan binatang adalah terdapat pada lagu Anak Kambing Saya. Kedua, pikiran utama adalah inti dari suatu bacaan atau teks yang berisi tentang gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Jadi kita juga sudah menentukan pikiran utamanya ya dalam teks. Kemudian ada dalam menentukan pikiran utama teks, haruslah membaca teks tersebut dengan seksama dan mencatat hal penting yang ada pada teks. Kemudian jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami, yaitu ekosistem yang belum ada campur tangan manusia, dan ekosistem buatan yang artinya ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3, yaitu hewan herbivor, pemakan tumbuhan, hewan karnivor, pemakan hewan lain, dan hewan omnivor, pemakan hewan lain dan tumbuhan. Yang terakhir, kita juga membuat proyek berupa mading atau majalah dinding mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua yang telah melewati kegiatan pembelajaran hari ini. Yo, yeay. Nah, tadi Ibu kan sudah berjanji untuk memberitahu kalian apa hadiah yang kalian dapatkan setelah kalian menjawab itu ya. Nah, di sini kalian kan Ibu tugaskan sebelumnya harus mengumpulkan banyak bintang ya. Untuk penilaian Ibu juga untuk kedepannya. Nah, dari yang kalian jawab tersebut, tadi kalian mendapatkan bintang. Ya, nanti kalian tempel. Kalian jadikan sebuah itu motivasi ya. Untuk kalian terus ingin aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Terima kasih untuk kalian semua ya atas
partisipasi aktif kalian selama mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri dengan baik kegiatan pembelajaran hari ini, adakah yang ingin menyampaikan pesan dan kesan pembelajaran kita hari ini? Apakah ada? Yuk. Kesan saya Ya. senang Bu, Iti bernyanyi, jadi saya gembira. Benar. Ya, terima kasih Elsa atas kesannya. Apakah ada yang ingin memberikan pesan? Mungkin Fitri ingin memberikan pesan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya Ibu, Ya. pesannya pesannya itu banyakin video pembelajaran, terus isi binatang-binatang baru yang nggak saya ketahui gitu, jadinya bisa tahu gitu. Oke, terima kasih ya Fitri atas Seperti dinosaurus, saya nggak pernah lihat dinosaurus gimana bentuknya. Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas pesannya dan juga mungkin sarannya ya untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya. Baik, terima kasih ya Fitri dan juga Elsa yang telah memberikan pesan dan kesan terhadap kegiatan pembelajaran hari ini ya. Tepuk tangan, yeay. Baik. Nah, sebelum itu juga Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian bahwa sebelum kita keluar rumah, ingatlah selalu protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 saat ini masih ada dan ada di sekitar kita. Jadi tetaplah menggunakan masker, hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Ya, ingat selalu ya agar keluarga di rumah juga tidak terdampak dan kasus COVID-19 semakin menurun. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, tadi kan kita sudah memimpin doa diawali oleh Fitri. Apakah ada lagi yang ingin mengakhiri kegiatan ini dengan doa? Siapa? Saya Ibu, saya Bu. Saya Bu. Elsa, ya. Ya Bu, saya. Ya, coba. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Elsa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah aktif dalam kegiatan. Ibu juga memohonkan kepada kalian untuk selalu aktif dalam kegiatan apapun yang Ibu akan laksanakan bersama kalian juga ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bye-bye. Ya, selamat beraktivitas. Salam juga kepada keluarga di rumah masing-masing ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye Ibu, makasih. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Ya.